tidak tenggelam ke bumi. Di permukaan licin, garam variankan satu-satunya yaitu ada air. Nah, arah kecepatan selalu searah dengan arah resultan daya. Habis itu, hukum Newton menyatakan bahwa kecepatan suatu benda berlaju lurus dengan resultan daya yang bekerja pada benda dan bergantung termasuk dengan masanya. Nah, artinya semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar kecepatannya. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka semakin besar kecepatannya. Nah, hasilnya ada yang namanya persamaan hukum Newton. Sedangkan M yaitu massa benda kilogram. A yaitu kecepatan. Nah, di sini ada contoh kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada buku tipis, sedangkan ini buku tebal. Saya akan mendorong antara dua buku tebal dengan buku tipis di atas meja. Nah, saya dorong buku tipis, sedangkan yang satu ini buku tebal. Nah, pertanyaannya, mengapa buku tipis lebih mudah digeser dibandingkan dengan tumpukan buku tebal yang ini tadi? Nah, jawabannya yaitu tumpukan buku tebal memiliki massa lebih berat sehingga lebih sulit dipercepat. Nah, oleh karena itu diperlukan daya dorong lebih besar untuk menggeserkan dibandingkan buku tipis yang tadi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal. Soal pertama yaitu
bilang. Nah, benda yang ada di mata 5 kilogram yaitu M 5 kilogram. Sedangkan M-nya yaitu dikalikan 9,20 M. Diketahui masanya 5 kilogram, sigma M-nya 20 M. Jadi rumusnya A sama dengan sigma M per M. Jadi kita tinggal tuliskan saja sigma M yaitu 20 per 5. Jadi 20 dibagi 5 dapat 4 meter persegi kuadrat.